Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah hati, para ulama membagi hati menjadi 4. Yang pertama adalah al-qalbu muwassakhatun bin najasah. Hati yang tercemar, yang kotor dengan najis. Ini adalah hati karena penyakit hati, sombong, iri, dengki. Ketika rahmat turun, maka rahmat itu akan tercemar. Yang kedua adalah al-qalbu maksurun, hati yang terpecah. Ketika rahmat turun, maka tidak akan masuk ke dalam hati tersebut. Yang ketiga, na'udzubillahi min zalik, ini lebih berat, yaitu al-qalbu makhtumun, hati yang tertutup. Dan yang keempat adalah yang kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, yaitu al-qalbus shafi, hati yang jernih, hati yang bersih. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Hati yang dimiliki manusia kadang lembut selembut air, kadang hati yang dimiliki manusia keras sekeras batu. Hati yang lembut akan mudah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang keras bagaikan batu karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hatinya lembut maka akan mudah menerima kebenaran dari Allah, akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, akan mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun hati yang keras akan sulit untuk berbuat baik kepada Allah, akan sulit untuk taat kepada Allah, akan sulit untuk bertobat. Dan semakin dia bermaksiat, maka hati itu akan semakin keras dan akan menjadi batu. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarah. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Lantas apa-apa yang menyebabkan hati menjadi keras? Satu, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, maka satu dosanya akan dititikkan di hatinya. Dan ingat, orang yang beriman kepada Allah melihat dosanya seperti gunung yang takut akan menimpanya. Tetapi orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang menghinggap di hidungnya, kemudian dia hentakkan. Yang kedua adalah yang menyebabkan hati kita mati adalah terlalu banyak bercanda, terlalu banyak ketawa. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. La tuksirud dahik, janganlah kalian banyak ketawa, banyak berbicara. Fa inna kasratad dahik, karena banyak ketawa itu tumitul qulub, akan mematikan hati. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan hati kita menjadi keras, banyak makan. Yang dia pikirkan hanyalah makanan. Dan inilah yang harus kita jauhi, bahwa hidup kita ini bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Kemudian yang terakhir adalah terlalu banyak berbicara. Lau ta'lamu ma'a'lam, kata Rasulullah, la bakaitum kasiron, la dohiktum qalilan. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit berbicara dan banyak menangis. Ikhwatal iman, oleh karena itu marilah kita bersihkan hati kita sehingga hati kita suci. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara ingat kematian, dengan cara menjaga amal-amal kebaikan kita. Kata Rasulullah SAW, innal qulubu tusda, bahwa hati kita ini berkarat seperti berkaratnya besi. Kata sahabat, fama jala'uha ya Rasulullah, apa obatnya ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, tilawatul Quran, ingat baca Al-Quran, wasikrul maut, ingat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.